Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Pak Roni ingin mengajak anak-anak semua mengulas kembali tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Tentunya anak-anak sudah banyak yang memahami, namun karena minggu kemarin waktu prakteknya itu Pak Roni menilai banyak yang masih kurang terutama dalam mempraktekkan atau melafadzkan bacaan-bacaan hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah ini. Jadi kita ulas kembali. Pada pelajaran di kelas 4 mungkin sudah dibahas. Jadi hukum nun mati dan tanwin ada 4. Yang salah satunya ada izhar, yaitu jelas, ada idgham, memasukkan. Nah, dan ini dibagi menjadi 2. Ada idgham bi gunah, ada idgham bila gunah. Yang ketiga ada ikhfa. Nah, ini kemarin yang banyak dibahas. Yang keempat ada iklab. Tidak ada salahnya kalau kita mengingat-ingat kembali huruf-huruf yang ada pada bacaan-bacaan tersebut. Yang pertama ada bacaan izhar. Hurufnya ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ghin, kha. Jadi setiap ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf yang 6 tersebut atau huruf-huruf izhar, jadi dibaca jelas. Contohnya waman asdaku, waman hada, waman ada. Nah, seperti itu. Jadi tidak dimasukkan, tapi jelas, nunnya dibaca jelas tanpa dengung. Yang kedua ada idgham. Pembagiannya ada 2. 1 idgham bi gunah. Hurufnya ada 4. Atau bisa kita baca yanmu, ya, nun, mim, waw. Jadi setiap ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf 4 ini, jadi kita cara pelafatannya harus dimasukkan. Wa may yattaqillah, seperti itu. Yauma idzi yasduru. Atau anak-anak kalau misalkan ingin mencari contoh-contoh bacaannya, bisa buka buku materi Al-Qur'annya. Di sini sudah lengkap, nah. Jadi dari penjelasan-penjelasan tentang apa itu izhar, apa itu ikhfa, termasuk contoh-contohnya semua sudah ada di sini. Nah, selanjutnya pembagian dari idgham yang kedua ada idgham bila gunah. Hurufnya ada 2, yaitu lam ra. Apa idgham bila gunah? Yaitu memasukkan tanpa mendengung. Contoh mir rabbihim, hurufnya ada 2, lam ra. Mir rabbihim, ada tulisan min sama rabbihim. Nun sukun bertemu dengan ra, dimasukkan tapi tanpa dengung. Jadi langsung dibaca mir rabbihim. Lam seperti itu juga, min labanin. Nah, seperti itu. Dilanjut ke bacaan yang ketiga, ada ikhfa. Hurufnya ada 15, yaitu ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, qa, fa, qaf, kaf. Bisa dilakukan. Nah, Pak Roni nanti ajari juga ini cara mengingat-ingat huruf-huruf bacaan-bacaan tersebut. Ada lagunya. Nah, jadi di sini ifa artinya adalah samar. Nah, seperti apa samar? Seperti yang sebagian Pak Roni jelaskan kemarin waktu tugas minggu kemarin. Ada di surat At-Takwir. Itu min anfusikum. Nah, pelafatan yang salah kemarin di minggu kemarin itu anak-anak
Jadi Pak Roni dengernya nunnya itu dibaca seakan-akan dibaca idhar tapi didengung. Min anfusikum. Jadi yang terdengar itu nun, atau yang nampak yang kirim video itu nun, bukan disamarkan ke huruf fa-nya. Harusnya ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ini disamarkan ke huruf yang setelahnya nun mati. Jadi ketika misalkan nun mati bertemunya dengan kaf, jadi disamarkannya ke huruf kaf. Misalkan ketemunya dengan shin, nun mati bertemu dengan shin, berarti disamarkannya ke huruf shin. Mi syai'in. Ya, anfusakum, nun mati bertemu dengan fa. Anfusakum, nun mati bertemu dengan shin. Mi syai'in. Nah, dan itu didengung panjangnya sama seperti halnya idgham biuna, yaitu 2 ketuk. Dilanjut ke bacaan selanjutnya yaitu iqlab. Nah, ini hurufnya cuma ada 1 yaitu ba. Apa itu iqlab? Ada yang masih ingat apa itu iqlab? Nah, yaitu memasukkan atau mengganti huruf mim. Jadi setiap ada nun atau tanwin yang nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba ini, jadi seakan-akan atau seolah-olah kita mengucapkan huruf mim. Mim ba'di syiqaqin ba'idin. Jadi seakan-akan kita melafadzkan mim. Nah, memasukkan huruf mim ketika melafadzkan itu, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba di tengah-tengahnya, seakan-akan kita ada mim matinya. Syiqaqin ba'idin, kim ba'idin, mim ba'di, bukan min ba'di, tapi mim ba'di. Seperti itu. Ini penting. Jadi setiap kita membaca Al-Quran ini harus benar-benar dipakai ya, bacaan atau hukum-hukum bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari. Nah, jadi misalkan sama seperti kemarin Pak Roni berharapnya Matobi'i itu sudah bisa matang, sudah selesai pembahasannya. Tapi sudah alhamdulillah Matobi'inya sudah bagus, dalam mengerti memahami tentang Matobi'i sudah bisa, terus mencari bacaan-bacaan Matobi'inya sudah bisa, praktek membaca bacaan-bacaan Matobi'inya juga sudah bisa. Nah, ternyata ada yang ketinggalan hukum nun mati dan tanwin yang seharusnya sudah selesai pembahasannya. Pak Roni harus mengulang kembali, tapi tidak apa-apa. Pak Roni malah senang kalau bisa mengulang kembali agar anak-anak lebih memahami, lebih tahu bagaimana harusnya pelafatannya bacaan seperti ini. Pak Roni ingat satu lagi. Jadi biar ingat, nanti Pak Roni akan memberi juga tugas tentang huruf-huruf bacaan nun mati dan tanwin bertemu huruf hijaiyah. Nah, caranya dengan menyebutkan huruf-huruf tersebut dengan berlagu. Contoh misalkan Pak Roni minta untuk dibacakan huruf-hurufnya idhar. Contoh idhar, hamzah ha, ain, qin, kha. Terus idgham bi guna, ya nun, mim waw. Bisa seperti itu. Idgham bi guna, lam ra, ikhfa, ta sa jim dal dal, zai shin shin sad ta ra fa qaf kaf. Iqlab ba. Nah, seperti itu. Kenapa harus dilakukan? Nah, karena Pak Roni meyakini apa-apa yang mungkin agak sulit untuk diingat, ketika kita dilakukan atau dibuat enak, nah itu lebih mudah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi cara menyebutkan huruf-huruf bacaan-bacaan tersebut dilakukan. Nanti Pak Roni coba dihafal ya.
Izhar hamzah ha ain ghain kha. Ikhfa ta sa jim dal zal zai shin shin sada ta dha fa qaf kaf. Idgham bi gunna ya nun mim waw. Idgham bi la gunna lam ra iklab ba. Seperti itu. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam dari Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.